Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kitab Ayub, terutama pasal yang ke-14. Apa yang Tuhan hendak sampaikan melalui firman Tuhan dalam kitab Ayub ini. Mari saya ajak kita semua untuk satukan hati. Kita taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan melalui hadiratnya di dalam kehidupan kita. Kau
Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata
Kamu dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Engkau yang menunjukkan jalan-jalan hidup kami ya Bapa. Izinkan kami memahami ya Tuhan, segala sesuatu ya Tuhan, yang mungkin hari ini menjadi sebuah tanda tanya di dalam kehidupan kami. Yang mungkin hari ini merupakan pergumulan di dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti ya Tuhan, sebagaimana rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Dan izinkan kami Tuhan, di dalam apapun yang kami alami, apapun yang kami lakukan, Tuhan tetap yang memimpin kehidupan kami. Tuhan tetap yang menopang kehidupan kami. Kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Saat ini kami akan belajar ya Tuhan. Kami ingin memahami isi hatinya Tuhan melalui apa yang kami pelajari di dalam Bible study ini. Mari berbicaralah ya Roh Kudus. Kau yang mengurapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan segala sesuatu, sehingga setiap umat-Mu dapat menangkap isi firman-Mu dan dapat dijadikan rema di dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan membahas Ayub 14 dalam sebuah perikop setelah mati tidak ada harapan lagi. Nah, kita lihat kalau nanti kita baca di dalam pasal 14 ini, itu isinya adalah Ayub berkeluh kesah. Ayub menyesali keberadaannya, saudara-saudara. Di mana Ayub merasa bahwa sisi gelap menguasai seluruh kehidupannya. Dari seluruh hal yang dia alami, dari keadaan yang hari itu terjadi di dalam kehidupannya, dia merasa bahwa disinilah titik terendah di dalam kehidupannya. Dia sedang merenungkan kenyataan yang terjadi hari itu. Ayub merasa bahwa harapannya dihancurkan oleh Tuhan. Dari orang yang luar biasa, orang yang hidupnya saleh. Hari itu seolah-olah Ayub terpuruk di dalam kesendiriannya, berada di dalam kekelamannya, dan titik terendah dalam kehidupannya. Apa saja yang dialami Ayub? Ada kekecewaan. Bahkan dia merasa bahwa tidak ada ketidakpastian tentang hari depan. Bagaimana apa yang dia alami, apa yang dia hadapi hari itu, semuanya bersifat negatif. Nah, mungkin hari ini dalam setiap perjalanan kehidupan kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita mengalami yang namanya kesusahan, ketika kita kecewa terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin orang terdekat, keluarga kita, atau mungkin kerabat kita, atau bahkan teman kita, atau mungkin di antara kita hari ini sedang menunggu pertolongan Tuhan yang gak kunjung tiba, atau bahkan setiap doa-doa yang mungkin sampai hari ini belum Tuhan jawab, sehingga
kita mengalami yang namanya sebuah tekanan batin. Tekanan batin ini termasuk salah satu penderitaan paling berat yang menimpa manusia, saudara-saudara. Karena orang yang mengalami tekanan batin itu cenderung hanya memperhatikan dirinya saja. Mulai dari pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Sehingga orang-orang seperti ini tidak dapat memahami sesuatu yang lain yang mewakili mengapa dia mengalami masalah-masalah atau mengalami penderitaan tersebut. Nah, tekanan batin ini hari-hari ini banyak menimpa anak-anak Tuhan. Bahkan banyak yang berujung pada mereka mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak tahan dengan tekanan. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang sedang berada di dalam tekanan batin ini sulit untuk mengendalikan dirinya. Bahkan mereka seringkali tidak dapat mendengar perkataan orang lain. Mereka boleh dibilang mengalami keadaan yang mudah tersinggung, kehilangan harga diri karena merasa dirinya berada di dalam keterpurukan. Dan orang-orang yang ada di dalam tekanan batin ini merasa hidupnya itu tidak ada pengharapan. Nah, Ayub merupakan salah satu orang yang saleh, salah satu orang yang menjaga hidupnya pada masa itu. Hidupnya terpandang, dimanapun dia berada, orang mengagumi dia, orang tahu siapa dia. Dia hebat pada masanya. Dan pada saat itu, dia masuk dalam ujian yang diizinkan Allah. Orang yang tadinya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dia percaya sepenuhnya akan Allah yang dia sembah. Tapi ketika dia masuk di dalam lembah kekelaman, hatinya, pikirannya, perasaannya bahkan tidak dapat dia kendalikan. Seolah-olah dia terperosok dalam sebuah kegelapan yang tak berujung dalam kehidupannya. Nah, kita lihat apa yang Ayub pergumulkan, apa yang Ayub sampaikan untuk membantah setiap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ketiga sahabatnya sebelumnya. Nah, kali ini Ayub sedang mendebat apa yang disampaikan oleh Elifas di pasal yang sebelumnya. Mari kita baca di dalam Ayub 14 ayat yang pertama. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batasan-batasannya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahnya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti seorang upahan dapat menikmati harinya. Dalam ayat-ayat ini kita lihat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Ayub, bahwa kehidupan manusia itu lemah dan sementara. Kehidupan manusia itu ada batasannya, yaitu dibatasi oleh waktu umur yang singkat. Dan keadaannya penuh kegelisahan karena ketidakpastian. Bahkan dia mengibaratkan seperti bunga yang tadinya berkembang dan sebentar kemudian layu. Bayang-bayang yang mudah hilang dan lenyap. Dan kemudian dia katakan, sebagai manusia, endingnya harus diadili. Dia sampaikan bahwa manusia itu begitu fana. Tapi mengapa Allah memperhatikan? Dia merasa bahwa tadinya hidupnya diperhatikan oleh Allah. Dia memperoleh segala sesuatu, dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi hari itu dia merasa bahwa dia diawasi dan sedang dicari kesalahannya oleh Allah. Sehingga dia mengalami hal yang hari itu membuat dia menderita. Tapi dari kata-katanya ini Ayub juga takut. Ayub takut untuk diadili Tuhan. Nah, keadaan yang seperti ini terjadi karena Ayub berada di dalam sebuah tekanan batin. Antara dia mau protes, antara dia menyadari, antara dia takut dengan apa yang akan terjadi. Ayub menyampaikan
bagaimana sesuatu yang tahir, sesuatu yang layak, yang didatangkan dari sesuatu yang najis dari awalnya. Nah, ini dia sedang berusaha berargumen tentang dosa keturunan. Bagaimana seorang dinyatakan tahir kalau dia lahir dari seorang wanita yang mengeluarkan darah. Ketika wanita melahirkan, dia mengeluarkan darah sehingga dianggap najis pada zaman itu. Nah, ini Ayub sedang berusaha untuk mempertanyakan kemurnian dari hukum Allah. Dia berusaha mendebat apa yang disampaikan oleh temannya Elifas. Mengapa orang seperti dia, yang dia merasa bahwa dia tidak bersalah, tapi dia tertimpa dengan penderitaan yang membuat kesengsaraan di dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang dimilikinya habis, dan persoalan demi persoalan bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Segala penderitaan yang Ayub alami hari itu, dia juga hendak bertanya, jika aku tidak bersalah, apakah lalu Allah akan berhenti membuatku menderita kalau didapati aku tidak bersalah? Sampai dia itu minta sama Tuhan, dia memohon kepada Tuhan untuk Tuhan bisa mengalihkan pandangannya sebentar saja daripada Ayub. Supaya apa? Supaya dia beristirahat, supaya dia bisa beristirahat sekalipun seperti orang upahan. Dia capek dengan segala sesuatu yang dia alami hari itu karena bertubi-tubi. Dia minta waktu rehat sebentar aja Allah. Lalu kita baca di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut yang menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak terbangun dari tidurnya. Ayub menyampaikan, ada batasan yang pasti di dalam kehidupan manusia. Kalau pohon, kata Ayub, mungkin dia masih punya pengharapan. Dikatakan, Ayub membandingkan kehidupannya dengan sebuah pohon. Nah, perhatikan saudara-saudara, ini Ayub dalam keadaan hopeless. Dia sudah gak punya pengharapan. Dia sudah kehilangan segalanya. Dia bilang, ketika pohon itu ditebang atau mungkin dihabisi, masih bisa loh muncul sebuah tunas. Setidaknya masih ada harapan untuk pohon ini dapat bertumbuh lagi. Tapi kalau aku manusia, bahkan ketika akhirnya kalau sebuah pohon itu sudah menjadi tua sekalipun, masih ada harapan untuk bisa kembali kalau ada air. Tapi aku manusia. Ada yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu mati, semuanya akan berakhir. Manusia nggak berdaya dan akhirnya akan binasa. Segala sesuatu yang dimilikinya, yang diperjuangkannya akan lenyap. Dan tidak bisa menjadi sesuatu yang baru lagi. Ibaratnya Ayub berkata sama Tuhan, kalau manusia mati, titik, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk dia bersemi, untuk dia bertumbuh, untuk dia memulai sesuatu yang baru lagi. Itu yang sedang Ayub pergumulkan di dalam kehidupannya. Dia bahkan bertanya-tanya dari dalam dirinya sendiri. Dia memikirkan segala sesuatu yang hanya ada di dalam pikirannya. Dia berdebat karena dia merasa bahwa ini gak adil buat saya. Apa yang Ayub rasakan ini, dia merasa bahwa kenapa Tuhan? Waktuku bahkan sudah kau bawa mendekat kepada alam maut. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-13. Akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murkamu surut. Dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingatkan aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh
harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyaut, kata Ayub. Engkau akan rindu kepada perbuatan tanganmu. Dia berusaha mengingatkan Tuhan. Sesungguhnya engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimateraikan. Dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Ayub mengharapkan sebuah perubahan. Ayub tahu dia akan menyelesaikan sesuatu. Tapi dia juga takut kalau menyelesaikannya itu dia masuk ke dalam maut. Ayub mengharapkan sebuah perubahan. Maka dia memberanikan diri untuk menyampaikan hal-hal ini. Dia ingin bertahan. Dia pengen punya kesempatan untuk bisa ketemu sama Tuhan. Ketika amarah Tuhan itu sudah surut. Dan dia nanya sama Tuhan, apakah akan ada waktu setelah murka Allah ini lewat? Apakah dia masih punya kesempatan untuk dia bisa melihat bahwa hidupnya dipulihkan, keadaan itu berubah? Dan dia bertanya, apakah dia akan diingat lagi oleh Allah dan dibebaskan dari penderitaannya? Kalau tadinya dia merupakan kesayangan, orang kesayangan dari Allah. Hari itu dia merasa Allah itu menjauh dan Allah diam. Apakah masih ada kesempatan lagi untuk dia bisa menikmati hadirat Tuhan? Untuk dia bisa dekat lagi sama Tuhan? Tapi keadaan Ayub hari itu, dia sedang berpegang pada pengharapan yang sangat tipis. Dia sampai menanyakan, emang bisa kalau manusia mati bisa hidup kembali? Karena dia tahu semuanya akan sia-sia kalau kemudian maut itu menjemput dia. Dia masih menaruh harapan di dalam Tuhan. Sekalipun dia tahu apa yang dia alami, dia sudah kehilangan semuanya. Dia berharap seandainya Allah bisa memanggil dia kembali dan seluruh kesalahan yang mungkin menurut Allah sudah dia lakukan itu bisa dilupakan oleh Allah. Bahkan Ayub berani untuk bilang sama Allah, apakah kamu akan rindu akan perbuatan tanganmu kepadaku? Dan pada waktu itulah engkau akan memperhitungkan langkahmu. Bukan cuman hanya mengawasi aku dan melihat kesalahanku. Begitu ketakutannya Ayub tentang apa yang terjadi. Dia punya pengharapan, tapi dia tidak bisa mempertahankan apa yang diharapkannya. Dia juga nggak tahu ke depannya nanti akan terjadi seperti apa. Nah, kita baca di ayat yang selanjutnya. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Begitu hopelessnya Ayub. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya. Maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh ia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia. Tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina. Tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita. Dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Saudara-saudara, harapan-harapan indah yang sekiranya masih ada di dalam Ayub. Dia merasa bahwa kembali diruntuhkan melalui setiap perkataan yang dia sampaikan. Dia bilang sesuatu yang negatif yang terjadi, keruntuhan, sesuatu yang bergeser dari tempatnya, sesuatu yang dihanyutkan. Semua ini mewakili hancurnya harapan Ayub. Lalu dia bilang, di dunia orang-orang mati, sudah tidak tahu bagaimana kelanjutan keturunan mereka. Apakah mereka bisa menjadi orang yang mulia, atau mereka akan menjadi orang yang hina. Karena mereka sudah lewat, mereka sudah masuk ke dalam alam yang lain. Tidak hanya tubuh orang yang mau mati yang mengalami penderitaan,
tapi juga bagaimana kesedihannya karena pertanggungjawaban nyawanya sendiri. Dalam hal ini saudara-saudara, Ayub kecewa dengan ketiga sahabatnya, orang yang masih ada pada saat kehidupannya hari itu. Mereka seolah-olah menyampaikan nasihat, tapi juga menyudutkan Ayub. Ada banyak penghakiman, banyak tuduhan yang cuma berdasarkan pada pengalaman mereka sendiri dan apa yang mereka lihat pada orang lain. Mereka nggak melihat bahwasanya keberadaan Ayub yang sesungguhnya. Mengapa hal itu terjadi di dalam kehidupannya? Nah, di sini Ayub tetap menantikan. Dan Ayub tetap berharap supaya dia bisa bertemu dengan Allah. Supaya dia bisa nanya sama Tuhan, kenapa dia mengalami hal seperti ini. Dia mau membela dirinya. Sehingga dia merindukan hubungannya dengan Allah itu kembali pulih. Bahkan Ayub sudah membayangkan kehidupannya tadi kita baca. Di tempat di mana maut itu berada. Jauh dari Allah. Dan berada dalam murkanya Allah. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita berada di dalam setiap tekanan hidup, persoalan. Mungkin hari ini kita nggak bisa melihat orang-orang mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang keluar hanya argumen-argumen mereka. Nasihat-nasihat dari mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita hanya berusaha menyudutkan kita. Ketika kita mengalami tekanan jiwa, ketika kita bahkan tidak merasakan lagi tangan Tuhan itu membela kita. Ayub merasakan. Tapi tahukah kita bahwa keadaan ini diizinkan oleh Tuhan? Kalau kita melihat sampai akhir kehidupan Ayub, kita sudah mengetahui bagaimana endingnya. Dan kita paham mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Tapi untuk kita yang masih menjalaninya hari ini, apakah kita bisa memahami bahwa ini adalah rencana Allah untuk membuat saya bisa melewati fase-fase di dalam kehidupan saya? Bagaimana dengan setiap nasihat-nasihat, mungkin itu dari hamba Tuhan, mungkin itu dari konselor. Buat orang-orang yang sedang mengalami masalah di dalam rumah tangga. Saudara-saudara, Tuhan itu ada. Tuhan itu dekat di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bisa ambil alih segalanya kalau proses kita sudah selesai. Kalau kita sudah bisa mengerti maksud dan rencana Allah. Kalau kita sudah bisa berserah. Kalau kita sudah bisa sesuai dengan gambaran Tuhan. Jangan berputus asa. Ketika kita mengalami hal itu, sadarlah bahwa ini kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa recovery, memperbaiki hidup kita. Supaya pada saatnya nanti Tuhan mengulurkan tangannya dan Tuhan berkenan atas kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah menyerah. Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengerti dan memahami arti pergumulan hidup kami. Bagaimana kami menghadapi tekanan hari-hari ini, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, melalui setiap tekanan yang terjadi. Kami tidak menjadi lemah, tetapi kami makin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami makin disempurnakan di dalam Tuhan. Sehingga saatnya tiba, waktu Tuhan memulihkan keadaan kami. Kami akan bersorak-sorai dan meninggikan nama Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Terima kasih buat kekuatan yang daripadamu. Terima kasih buat kemampuan yang daripadamu Tuhan. Yang membuat kami bisa menyelesaikan pertandingan lepas pertandingan kami di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada batasannya. Tapi kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja yang beracara. Dan biar Engkau saja ya Tuhan yang menyelesaikan bagian-Mu dalam hidup kami.
Kami mau berserah, kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan. Hingga waktunya, segala sesuatunya baik pada waktunya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah mendengarkan Bible Study hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.